warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan selamat pagi juga teman-teman. Pertama, nama saya Fadila Almas. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Internet Marketing Communication atau IMC. Jadi di sini ada pendahuluannya. Dalam dunia bisnis modern, masyarakat setiap hari terpapar banyak pesan promosi dari televisi, media sosial, baliho hingga iklan dalam aplikasi. Banyaknya informasi ini sering membuat konsumen bingung dan sulit fokus pada satu merek. Karena itu, perusahaan perlu memiliki komunikasi pemasaran yang konsisten agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan tetap diingat oleh konsumen. IMC hadir sebagai solusi yang menyatukan berbagai bentuk komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, digital, hubungan masyarakat, dan media sosial, sehingga seluruh pesan merek selaras dan saling mendukung dalam membangun citra yang kuat agar tidak membingungkan konsumen. IMC bukan hadir sebagai solusi dengan menggabungkan berbagai bentuk komunikasi pemasaran secara terpadu. Pengertian IMC, Internet Marketing Communication adalah strategi untuk mengkoordinasikan berbagai bentuk promosi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan media digital agar pesan merek tetap konsisten di semua saluran. Pendekatan ini memastikan setiap aktivitas komunikasi bekerja saling mendukung sehingga identitas merek lebih mudah dikenali konsumen. Menurut Kepler and Keller 2022, IMC dirancang untuk menciptakan komunikasi yang jelas, terarah, dan persuasif, sehingga konsumen dapat memahami nilai dan karakter sebuah merek secara lebih menyeluruh. Dengan IMC, perusahaan mampu membangun pengalaman pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan efektivitas pemasaran secara keseluruhan. Jadi contohnya nggak sih tadi yang contoh IMC ada nggak? Contoh IMC, belum ada. Oke, menurut kamu apa sih IMC itu kan tadi integrated marketing communication ya, jadi strategi untuk yang namanya apa? Mengkoordinasikan berbagai bentuk promosi seperti iklan, promosi penjualan dan lain-lain ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak Shopee. Shopee itu kan kayak apa sih? Kayak gratis ongkir setiap hari. Itu. Ya kan tadi kalau nggak salah supaya komunikasi ini yang jelas, terarah dan persuasif ya, sehingga konsumen dapat memahami apa namanya nilai dan karakter. Iya. Jadi kayak bikin karakter dia sendiri dan biar dikenal sama banyak orang. Kayak Shopee gratis ongkir setiap hari. Jadi kayak gampang diingat. Lebih kepada ini kayaknya. Kalau misalnya ini kan integrated marketing ya, jadi yang namanya pemasaran yang terintegrasi ya melalui tadi ada yang namanya online dan offline ya. Ini kan kita ada belajar mengenai omnichannel juga ya. Nah, jadi ada on off-nya. On off-nya itu maksudnya apa? Ada toko online-nya mungkin kalian bisa lihat di Shopee ya. Kemudian kalau offline itu kita ada store-nya ya. Jadi yang dimaksud di sini misalnya contohnya Indomie ya. Indomie itu kan hashtagnya seleraku ya enggak? Jadi Indomie ini pada saat membuat ya istilahnya membuat iklan ya baik di media, televisi maupun radio atau dimanapun juga selalu menggunakan hashtagnya itu ya, jadi orang nggak bingung nih ya. Jadi kalau misalnya seleraku itu apa, Indomie langsung ke sana gitu ya, bukan kepada Shopee. Kalau Shopee itu lebih kepada pemasarannya, promosi pemasarannya melalui apa, Shopee itu kayak ya mungkin orang tahu ya kalau Shopee itu ada cashback, ada flash sale gitu, tapi media promosinya, tetapi bukan itu hashtagnya apa gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita selain itu misalnya sepatu Nike ya kan, itu selalu di mana-mana apa, just do it ya kan, kita tahu sama kayak McDonald deh. McDonald kan apa sih namanya, atau kita biasanya suka melihat hanya logonya aja kita tahu bahwa itu McDonald. Mau di negara mana kalian mau beli ya kan, oh itu McDonald ya kan, atau tentang kita tahu tuh ini nggak pernah berubah masukin media iklan atau apa, jadi kita nggak bingung. Kadang-kadang misalnya kalau dibedakan misalnya tiap negara nih, taruh ke Asia atau Malaysia ya, misalnya sama McDonald, tapi McDonald di sana beda mungkin bajunya atau apanya kan lucu ya, kita bingung ya, benar nggak sih satu kan. Kalau itu yang dimaksud dengan contoh tadi ini MC ya. Oke lanjut. Selanjutnya ada unsur dan strategi utama IMC. IMC itu memiliki 6 unsur utama, yaitu yang
merek tetap konsisten di berbagai platform seperti media sosial, aplikasi, dan iklan online. Konsistensi ini membantu perusahaan membangun kepercayaan, meningkatkan engagement, dan memperkuat identitas merek di tengah persaingan yang semakin ketat. Contohnya kayak Gojek menerapkan IMC secara efektif melalui pesan pasti ada jalan yang ditampilkan di TV, Instagram, YouTube, dan notifikasi aplikasi. Pesan yang sama di semua seluruh aplikasi membuat konsumen lebih mudah mengenali brand Gojek dan merasa terhubung dengan pelayanan yang mereka tawarkan. Oke, sama kayak tadi ya yang dijelaskan. Ya, jadi layanan itu sama kayak Gojek. Gojek tadi sebenarnya apa ya konsepnya tadi? Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Jadi Gojek pasti ada jalan gitu ya. Jadi kalau mau jalan-jalan ya pakai Gojek gitu ya. Itu ya. Terus lanjut. Implementasi IMC di Indonesia dalam membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan. Penerapan Integrated Marketing Communication atau IMC di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya persaingan dan digitalisasi. Melalui IMC, perusahaan dapat menjaga konsistensi pesan di berbagai media sehingga konsumen lebih mudah mengenali dan mempercayai merek. Strategi ini tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Contohnya ini kayak Shopee berhasil mempertahankan citra sebagai platform belanja hemat dengan pesan garis ongkir setiap hari di semua media sosial dari iklan TV, aplikasi hingga media sosial. Wadah juga sama konsisten menyampaikan pesan halal dari awal melalui iklan digital, event sosial, dan kolaborasi dengan tokoh muslimah yang memperkuat hubungan emosional dengan pelanggan. Yang cepet-cepet apa memang beda. Ini implementasi IMC global dalam membangun brand awareness dan loyalitas. Perusahaan global menerapkan IMC untuk memastikan pesan merek tetap konsisten di berbagai negara dan budaya. Melalui integrasi iklan media sosial, pengalaman pelanggan, dan komunikasi visual yang seragam, perusahaan dapat membangun brand awareness yang kuat serta menciptakan loyalitas pelanggan di seluruh dunia. Contohnya ada dari Apple menerapkan IMC secara konsisten melalui desain produk yang sederhana, iklan minimalis, tampilan toko yang seragam, dan pesan komunikasi yang fokus pada inovasi serta kemudahan pengguna. Hal ini membuat Apple mudah dikenali dan dipercaya oleh pelanggan di berbagai negara. Manfaat IMC bagi perusahaan. Integrated Marketing Communication memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam memperkuat citra merek dan mengefisiensikan biaya promosi. Melalui komunikasi yang terkoordinasi, perusahaan dapat memastikan pesan yang disampaikan tidak tumpang tindih dan mudah dipahami konsumen. Selain itu, IMC membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan karena setiap interaksi mencerminkan nilai dan identitas merek secara konsisten. Tantangannya dalam penerapan IMC juga, meskipun efektif, penerapan IMC juga memiliki tantangannya. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam menyatukan berbagai divisi pemasaran agar pesan tetap selaras di semua saluran. Perubahan tren digital yang cepat juga menuntut perusahaan untuk selalu beradaptasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan anggaran sering menjadi kendala, terutama bagi UMKM yang baru mulai menerapkan strategi komunikasi terpadu. Di sini juga ada studi kasus penerapan communication pada kopi kenangan. Kopi kenangan itu sukses menerapkan integrated marketing communication melalui pesan kopi kenangan mantan yang dekat dengan anak muda. Strateginya menggabungkan media sosial, promosi digital, dan pengalaman di toko dengan pesan yang sama. Konten lucu dan romantis di Instagram serta promo aplikasi memperkuat kedekatan emosional pelanggan. Desain toko dan kemasan pun menampilkan identitas merek yang konsisten. Pendekatan ini berhasil meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan menjadi kopi kenangan berkembang pesat dari usaha kecil menjadi jaringan kopi nasional. Kesimpulannya, integrated marketing communication merupakan strategi penting dalam menyatukan berbagai bentuk
Penerapan INC yang baik seperti dilakukan oleh Shopee, Wardah, dan Pekenangan menunjukkan bahwa konsistensi pesan di berbagai saluran mampu memperkuat hubungan dengan konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap merek. Oleh karena itu, baik perusahaan besar maupun UMKM perlu menerapkan komunikasi pemasaran terpadu agar tetap relevan dan kompetitif di era digital. Ibu mau tanya dong kepada Nova. Nova, menurut Nova, INC ini efisien apa enggak sih di era kita yang serba digital ini? Efisiensi. Kenapa? Karena kan sekarang udah serba digital gitu, banyak yang aktif di sosmed itu. Jadi menurut saya efisiensi. Efisiensi, Iya. efisien kali. Iya, efisiensi. Jadi kenapa sih EFC ini lebih efisien? Karena apa? Kita sudah menggunakan namanya digital, ya. Jadi lebih mudah. Sama kayak kalian mau berbelanja itu sekarang melalui QRIS, ya, nggak melalui manual. Tetapi ada hambatannya juga, ya. Kalau yang gagal teknologi, kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya menggunakan aplikasi. Padahal menurut kita ini kan secara ini teknologi ini berkembang pesat, ya. Sama yang dulunya kita yang nggak ada, yang contoh seperti mobil listrik, ya. Kalau kita saat ini tahunya mobil itu isinya bensin, ya. Kalau mobil listrik kita disosialisasi, ya. Kan kita nih yang kenapa sih sosialisasi harus bersifat edukatif? Kenapa? Supaya tahu manfaatnya sejauh mana, ya. Mobil listrik itu coba kalau kita yang orang awam, ya, yang berhubungan dengan listrik, kalau kena air itu kan getol, ya nggak sih? Nah, apalagi itu mobil gitu loh, tiba-tiba di tengah jalan mobil atau motor listrik lah, ya kan? Kan pemahaman kita bahwa nanti kalau kita lewat basah-basahan bisa kita mati kita, ya kan? Tapi sebetulnya memang teknologi desain untuk itu, ya, untuk lebih lebih canggih, ya, karena untuk mengurangi polusi dibikinlah mobil listrik. Tapi bagi kita yang pemahamannya kurang, ya. Ibu pun kalau disuruh beli juga nggak mau juga, ya. Kenapa? Karena kita lihat kalau kita ngisi ngecas, ya, kan itu hanya tempat-tempat tertentu. Kalau kita bensin habis ada tempatnya, ya kan, misalnya mobil mewah, kan sekarang banyak nih faktanya yang di lapangan. Misalnya di jalan mobilnya bagus, mobil listrik nih, keren kan? Sekarang mobil listrik lebih keren ya melihat tampilannya. Tetapi begitu habis susah kita ngecasnya, ya kan? Kadang-kadang ibu lihat sih ada yang kayak di Alfa, ada yang di Indomaret, atau di misalnya di rest area. Apa yang harus kita kesana dulu? Kalau bensin kan ada areanya, ya, banyak tersebar, ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih efektif. Tapi kalau untuk ke daerah terkecil itu belum tentu masuk untuk yang namanya kayak kita di digital, ya nggak, teknologi, ya. Kalau dulu mungkin lebih bagus, lebih yang ke tradisional. Contoh tradisional itu iklan dalam bentuk apa sih? Televisi, radio, ya. Kalau kita sekarang enggak tuh, baik TikTok, ya enggak sih? Ya, lebih meluas, ya kan? Melalui Facebook, di sana si konten kreator segala rupa ada, ya. Kalau Shopee mungkin kita harus melihat dulu, ngeceknya kadang-kadang ada yang live, ada yang enggak, ya. Tapi kalau TikTok kebanyakan pada